Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Erikson MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih serta teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dan berdiskusi dalam pelajaran mata kuliah fikih. Salawat dan salam tidak terlupakan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Perkenalkan, nama saya Agung Andri Anugrah. Saya sebagai moderator, saya akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Materi akan disampaikan dari kelompok kami, yaitu yang berjudul tentang Toharoh. Pengertian Toharoh. Toharoh menurut bahasa ialah bersih dan suci dari segala kotoran, baik yang nyata maupun najis, maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, berarti membersihkan diri dari hadas dan najis seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara sebagai berikut. 1. Alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. 2. Kafiat atau cara. 3. Macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan. 4. Benda yang wajib disucikan. 5. Sebab-sebab dan keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Adapun toharoh dalam ilmu fikih ialah menghilangkan najis, berwudu, mandi, dan tayamum. Alat terpenting untuk bersuci ialah air. Jika tidak ada air, maka tanah, batu, dan sebagainya dijadikan sebagai alat pengganti air. 2. Macam-macam toharoh. A. Bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda, maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha, berarti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. 1. Benda-benda najis. A. Bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. B. Darah. C. Babi. D. Hammer dan benda cair apapun yang memabukkan. E. Anjing. F. Kencing dan kotoran tinja manusia maupun binatang. G. Susu binatang yang haram dimakan dagingnya. H. Wadi dan madhi. I. Muntahan dari perut. B. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3 bagian. 1. Najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. B. Najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2 lagi, yaitu 1. Najis ainiyah, yaitu ialah najis yang berwujud atau tampak. 2. Najis humiyah ialah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. C. Najis mukhaladoh, yaitu najis berat. 2. Najis yang dimaafkan. A. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu, dan sebagainya. B. Najis yang sangat sedikit. C. Darah, bisul, dan sebangsanya. D. Kotoran ikan di dalam air. E. Darah yang mengenai tukang jagal. F. Darah yang masih pada daging. B. Bersuci dari hadas. Hadas menurut bahasa artinya peristiwa, sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sehukum dengannya tidak sah karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas dibagi 2. 1. Hadas kecil adalah perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki, lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudu. 2. Hadas besar adalah
Perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan sholat dan pekerjaan lainnya sehukumnya menjadi tidak sah. Hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar. Macam-macam air dan pembagiannya. A. Macam-macam air. Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air sungai. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air dari mata air. Yang kelima, air sumur. Yang keenam, air salju. Yang ketujuh, air embun. Bagian B, pembagian air. Air tersebut dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, yang artinya air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, air musyammah atau air yang suci dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yang artinya air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga, air mustamal atau air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yang artinya air yang sudah digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air mutanajis atau air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yang artinya air telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis. Keempat, cara-cara bersuci dari najis atau hadas. Yang pertama, wudhu. Pengertiannya, wudhu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan, sedangkan menurut istilah syara bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki disertai dengan niat. 2. Rukun wudhu. Antara lain ada niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib yang artinya urut. Yang ketiga, sunnah wudhu. Yang pertama, membaca basmalah atau bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, membasuh tangan sampai pergelangan terlebih dahulu, berkumur-kumur, membersihkan hidung, menyela-nyela janggut yang tebal, mendahulukan anggota yang kanan, mengusap kepala, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, mengusap kedua telinga, membasuh sampai 3 kali, berturut-turut, dan yang terakhir berdoa sesudah wudhu. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan wudhu, yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, tertidur dengan posisi tidak duduk yang tetap. Yang ketiga, hilangnya akal atau gila, pingsan, mabuk, dan lain-lainnya. Yang keempat, tersentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan yang terakhir, tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram dan tidak beralas. Selanjutnya, B. Mandi. Pengertian mandi dalam bahasa Arab al-ghuslu yang artinya mengalirkan air pada apa saja. Yang dimaksud dari apa saja itu ialah ke seluruh tubuh baik berupa rambut, kulit, ataupun kuku dengan memakai niat tertentu. Mandi ada yang hukumnya sunnah dan ada pula yang wajib. Hal-hal yang mewajibkan mandi ialah hubungan suami istri, mengeluarkan mani, mati, haid, nifas, dan wiladah. Ada 3 rukun mandi, yaitu yang pertama, niat, yang kedua, menghilangkan najis bila terdapat pada badannya, dan yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh baik berupa rambut maupun kulit. Ada beberapa sunnah mandi, yaitu diantaranya membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok badan dengan tangan, membasuh sampai 3 kali, berturut-turut, mendahulukan anggota kanan dan memakai basahan. C. Tayamum. Pengertian tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti wudu atau mandi apabila berhalangan memakai air. Syarat-syarat tayamum yaitu Islam, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, telah masuk waktu sholat, bersih dari haid nifas, dan dengan debu yang suci. Rukun-rukun tayamum yaitu 1. Niat, 2. Mengusap muka dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu, 3. Mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu dari tangan yang baru diletakkan ke debu, jadi 2 kali memukul, dan tertib. Sunnah tayamum yaitu membaca basmalah, mendahulukan anggota kanan, menipiskan debu di telapak tangan, dan berturut-turut. Hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu semua yang membatalkan wudhu, melihat air bagi yang sebabnya ketiadaan air, dan murtad. D. Istinja. Apabila kotoran yang keluar dari salah satu 2 jalan, wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu.
Yang lebih baik mula-mula dengan batu atau sebagainya, kemudian diikuti dengan air. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami yang berjudul Toharoh. Jika banyak kesalahan kami mohon maaf. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.